ini kata Imam Nawawi, fakam min fata yusi wa yusbihuna diyan wa qad wujizat akfanu wa huwa la. Betapa banyak masih pemuda itu yang berpagi-pagi dan bersore-sore hari itu dalam keadaan lalai, padahal kain kafannya telah dijahit sedangkan dia tak pernah menyadari. Kita tambah satu pasal lagi sebagai penutup dari pasal dari bab yang kelima. Faslun, sebuah pasal fi man nama an wirdihi. Ini yang suka-suka hizib biasanya. Fi man, tentang orang nama yang tertidur an wirdihi dari kebiasaan wiridnya, kebiasaan zikirnya. Jadi orang kan sering lupa tentang orang nama yang tertidur an wirdihi dari wiritan wiritan yang dirutinkannya ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, telah berkata siapa Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, nama yang tidur, siapa man tertidur, an hizbihi, dari membaca hizibnya. Baca hizib, tahu hizib kan? Ya, hizib itu berupa doa, wiritan atau hafalan, macam itu hizib namanya. Man, nama barang siapa, nama yang tertidur, siapa man an hizbihi, dari bacaan hizibnya, minal laili, pada waktu malam, au an syai'in, atau dari sesuatu, minhu, yang tertinggal ini, atau tertidur an syai'in, daripada sesuatu, minhu, pada waktu malam. Faqara'a, maka lalu membaca siapa manhu, kepada hizib itu, atau an syai'in, atau sesuatu, ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, antara sholat fajar, sholat subuh dan sholat zuhur. Faqara'ahu, lalu dia membaca, mengulangnya, kan malam tertidur. Lalu dia membacanya antara baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, kutiba lahu, maka dicatat lahu baginya, ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olahnya qara'a, membaca siapa manhu kepada hizib, minal laili, pada waktu malam. Sama, ini mengqadha namanya, mengqadha. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Jadi orang tertidur punya kebiasaan khusus sebelum tidur, contohnya tidur malam, baca tadi 10 ayat atau apal, atau doa-doa maktur, doa khusus yang punya wiritan khusus itu. Hizib, asma pendekar, apa saromben, pas terlupa, macam-macam karena saking capeknya. Maka itu bisa dikodok antara sholat subuh sampai waktunya zuhur, batas akhirnya. Jadi entah itu jam 7 pagi, jam 8, sampai pokoknya batasnya sampai zuhur. Jika itu dilakukan, maka sama, tetap orang itu dicatat sebagai istiqomah melakukannya pada waktu malam. Jadi kalau punya uritan khusus gimana? Tidak apa-apa. Wa an Sulaiman bin Yasarin, dan dari Sulaiman bin Yasar, qala, telah berkata siapa Sulaiman bin Yasar, qala Abu Usaidin, telah berkata Abu Usaidin, siapa Abu Usaid radhiyallahu anhu. Ini cerita ini. Abu Usaid cerita, nimtul barihata, nimtu, aku telah tertidur, al barihata, tadi malam. Anwirti, tertidur dari apa? Anwirti, dari wiritan rutinku, dari wiritan rutinku, dari kegiatan rutin. Hatta asbahtu, sampai aku terbangun pada waktu subuh. Falamma asbahtu, maka tatkala asbahtu, aku telah selesai salat subuh, istarja'tu, maka aku kembali rehat lagi, kembali tidur lagi. Kebiasaannya sarif ini kan, habis salat subuh tidur lagi. Wa kana wirdi surat al-Baqarah,
Wa kana wirdi suratul Baqarah, dan sedangkan wiridanku itu adalah surat Al-Baqarah. Kebiasaannya sebelum tidur setiap malam baca surat Al-Baqarah. Berarti setiap malam baca 2 juz setengah ayat. Baca dulu. Ini sudah jadi wiridan rutinnya ini. Setiap mau tidur baca surat Al-Baqarah. Sedangkan habis subuh dia tidur lagi, tak mau membaca, tak mau mengqadha gitu. Tak mau mengqadha, kan sudah malam lupa ini ceritanya. Malam sampai tertidur sampai subuh, begitu bangun habis sholat subuh tidur lagi. Sedangkan kegiatan rutinnya itu harusnya baca surat Al-Baqarah, lalu tidur lagi. Fara'aitu fil manam, kata siapa ini? Abu Usaid. Fara'aitu, tiba-tiba aku bermimpi ka'anna baqaratun, seolah-olah sapi itu, ada seekor sapi tantohuni yang menandukku. Iya, tanduk sapi, tantohuni. Aku bermimpi seolah-olah ada sapi yang menandukku. Karena beritanya surat Al-Baqarah. Baqarah itu kan sapi. Iya. Untung ada tak istiqomah baca surat Al-Fil, iya kan? Al-Fil kan gajah. Untung istiqomah baca surat Al-Fil bagaimana? Kecil-kecil kan. Ini masih untungnya istiqomahnya baca surat Al-Baqarah. Kalau Al-Fil tak tahu kan bagaimana. Elek-elek yang berbelada ya. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Tapi ini memang sudah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Jadi hizib, kebiasaan rutin itu kalau sudah menjiwai itu akan menjadikan sesuatu yang menyadarkan dirinya. Makanya sudah menjadi kebiasaan ulama salafun saleh itu memiliki hizib-hizib tertentu. Jadi bagi seorang santri, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, harus memiliki hizib, doa, wirid dan semacamnya agar bisa membentengi dirinya dari musuh-musuh, baik itu musuh agama ataupun musuh secara nyata. Musuh agama siapa ya? Setan dan godaan setan macam-macam. Warawa Ibnu Abi Dunya, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dunya an ba'di hufadzil Quran, dari sebagian para penghafal Al-Quran. Ibnu Abi Dunya ini meriwayatkan dari ungkapan sebagian para penghafal Al-Quran. Apa kata sebagian para penghafal Al-Quran ini di zaman dahulu? Annahu nama lailatin an hizbihi fa'ara fi manamihi ka'anna qailan yaqulu lahu. Annahu, sesungguhnya sebagian penghafal Al-Quran ini nama tidur lailatin pada waktu malam, an hizbihi, dari kegiatan rutinnya. Kegiatan kan kalau ulama dulu kan biasa sholat malam ya, khususnya para penghafal Al-Quran. Lalu dia tertidur dari kegiatan rutinnya. Fa'ara, maka melihat siapa ba'du hufadzil Quran ini, sebagian penghafal Al-Quran, fi manamihi, di dalam tidurnya, ka'anna qailan, ka'anna seolah-olah qailan telah berkata, ada orang yang mengucapkan lahu kepada ba'du hufadzil Quran ini. Apa di dalam mimpinya? Tiba-tiba ada suara yang tak jelas, tak berwujud, tapi ada suara. Apa kata orang yang bersuara di dalam mimpinya? Ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatanama ilal fajri wal mautu la tu'manu khatafatuhu fi dhulamil laili idha yasri. Ajibtu, aku heran. Sungguh aku heran, kata suara itu yang terdapat dalam mimpi. Ajibtu, sungguh aku heran. Min jismin, dari jasad, dari badan, wa min sihatin, dan dari min jismin, dari tubuh, wa min sihatin, yang masih sehat gitu. Ajibtu, aku heran. Min jismin, terhadap tubuh, wa min sihatin, dan dalam kondisi sehat. Wa min fata, dan juga aku heran kepada seorang pemuda nama yang enak-enak tidur ilal fajri, sampai waktu fajar. Aku heran, kata suara, ada suara. Wal mautu, sedangkan kematian, la tu'manu, tidak bisa dihindari, khatafatuhu, apa kedatangannya. Fi dhulamil laili, bisa datang pada waktu tengah malam, idza yasri, tiba-tiba dia menjemput apa kematian. Ada kok orang-orang itu
badannya sehat, masih usianya masih muda, kok ya senangannya tidur terus sampai waktu fajar. Dia kok tidak pernah sadar gitu loh, kalau kematian itu bisa saja tiba-tiba datang menjemput. Bahkan dalam keenakannya tidur pada waktu kegelapan malam, kematian itu tetap bisa dihindari. Jadi langsung kaget para ba'du hufadzil Quran itu ada nasihat-nasihat. Begini kalau sudah orang mendapat taufik itu. Orang mendapat taufik itu dalam hal apapun senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dimotivasi untuk melakukan setiap kebaikan. Bahkan Imam Syafi'i pernah menguntai syair diwannya, tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri fakam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nujisat aqfanuhu wa huwa la yadri. Tazawwad, teruslah kalian mengambil bekal minat dunia selama masih di dunia, kata Imam Syafi'i itu. Teruslah kalian mengambil bekal minat dunia selama kalian masih di dunia. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tak akan pernah tahu. Idza janna lailun, apabila malam telah menyelimuti, hal ta'isu, masihkah engkau yakin akan hidup ilal fajr, sampai waktu fajar, kata Imam Syafi'i. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tak akan pernah tahu. Idza janna lailun, apabila malam telah menyelimuti, hal apakah engkau masih yakin ta'isu akan hidup ilal fajr, sampai waktu fajar, sampai waktu subuh, apakah kamu yakin? Jadi tazawwad, perbanyaklah, teruslah mengambil bekal minat dunia selama masih di dunia, karena kalau sudah mati tak ada waktu untuk mengambil bekal. Jadi pergunakan masa mudamu, kata Imam Syafi'i. Fakam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan, fakan min fata, betapa banyak para pemuda yumsi wa yusbih, dia berpagi-pagi dan bersore-sore lahiyan, dalam keadaan lalai. Imam Syafi'i nasihatnya luar biasa. Yumsi wa yusbih, dia berpagi-pagi, bersore-sore dan berpagi-pagi, lahian dalam keadaan lalai, hanya kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas. Wa qad nujisat aqfanuhu wa huwa la yadri, padahal sudah nyata, sungguh telah ditenun aqfanuhu, kain kafannya, wa huwa la yadri, sedangkan dia tak pernah menyadarinya. Kain kafan itu ditenun itu bukan cuma untuk satu orang, siapapun yang mati duluan pasti memakai. Berarti kita itu kan tak pernah sadar bahwa kematian itu apa? Bahwa kain kafan itu ditenun untuk kita, kan kita karena kelalaian saja. Ini kata Imam Nawawi, fa kam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nujisat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak masih pemuda itu yang berpagi-pagi dan bersore-sore hari itu dalam keadaan lalai, padahal kain kafannya telah dijahit, sedangkan dia tak pernah menyadari. Bahkan dalam hal yang demikian ini saya kutip dari beberapa kitab, diantaranya dari kitab Samirul Mu'minin, tentang ungkapan Umar bin Abdul Aziz, naharuka ya maghrur sahun walahun, naharuka, siangmu ya maghrur, engkau isi dengan kelalaian dan kealpaan. Naharuka ya maghrur, siangmu engkau isi dengan kelalaian dan kealpaan dari kegiatan-kegiatan yang bermakna. Walailuka, bahkan malam-malammu, naumun, engkau isi dengan tidur. Warrata laka lazim, padahal kebinasaan laka bagimu itu lazim, pasti terjadi, pasti engkau binasa. Kenapa engkau masih demikian gitu? Siangmu engkau isi dengan kesia-siaan, malammu bahkan engkau isi dengan hanya tidur. Padahal kebinasaan itu pasti datang menimpa dirimu, engkau pasti mati. Gasarnya lalu yagurru kama yafna wa tafrahu bil muna, telah melalaikanmu apa? Ma yafna, sesuatu yang tidak kekal, telah melalaikanmu. Ma yafna, sesuatu yang tidak abadi.
wa yafrahuka bil munah, bahkan engkau terbuai dengan harapan-harapan palsu. Kama gharra bil ladzati, sebagaimana telah membuai bil ladzati dengan kenikmatan-kenikmatan, bin naumi, di dalam tidurnya, halimun, apa, impian. Ini Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Engkau tertipu dengan sesuatu yang tidak kekal, bahkan telah membuatmu terbuai oleh harapan-harapan semu. Sebagaimana harapan itu membuai laksana memberikan kenikmatan-kenikmatan sesaat, seperti orang tidur yang dihiasi oleh mimpi-mimpi. Kalian mau bermimpi atau meraih mimpi? Kan seperti itu. Kalian mau meraih kebahagiaan yang abadi atau kebahagiaan semu? Tinggal pilih. Jadi ulama-ulama dulu itu betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dengan apa? Karena mereka menyadari bahwa kehidupan ini itu sesuatu yang fana. Jadi tak perlu kita terbuai oleh harapan-harapan semua. Kebahagiaan itu pada hakikatnya ada di hadapan Allah. Jika di saat kita dicatat dan digolongkan, dimasukkan ke dalam orang yang beruntung. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, sehingga kita bisa menikmati apa yang sebenar-benarnya nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah bi niyyatil qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mul bi jahdi sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. الباب السادس والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.